yang dipimpin oleh Bapak Haji Benyamin Damdi. Yang saya cintai hadirin para alim ulama, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. بالسلام والسلام ما علينا قد يا وجه الصدور حبيبي يا صلوا على النبي محمد warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Camat Pamulang, yang saya hormati Ketua Panitia Shalawat dan Muhasabah Bapak Ustadz Abdul Razak, kemudian juga Pembina Majelis Shalawat dan Muhasabah Bapak Kiai Haji Dharma Dumiati, Pembina Majelis Shalawat dan Muhasabah Bapak Haji Ali Akbar, Al-Habib Muhammad Al-Kaf yang saya cintai, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi yang saya cintai, Bapak Ustadz Sofyan Isyar yang saya cintai, hadirin para alim ulama, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, warga Kecamatan Pamulang, hadirin majelis sholawat dan muhasabah yang semua kita mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Sholawat dan muhasabah ini diselenggarakan juga pasti terkait dengan 79 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh berkeliling memenuhi undangan-undangan dari masyarakat sampai dengan malam hari ini, semuanya diliputi dengan kegembiraan karena peringatan 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Macam-macam cara memperingatinya. Yang pagi hari tadi jalan-jalan, jalan kaki, jalan sehat, kemudian juga ada door prize, ada lomba-lomba, ada segala rupa. Malam sampai malam hari ini juga kita tetap bersimpuh di lapangan ini dalam rangka sekali lagi mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Hari ini yang kami hormati, tepat sekali pada malam hari ini warga dan panitia menyelenggarakan muhasabah serta sholawat serta diisi juga santunan tadi. Dan ini tentunya mencerminkan masyarakat Tangerang Selatan yang cerdas, modern, dan religius sebagai strategi, sebagai target pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Cerdas, modern, dan religius. Hari ini yang saya hormati, kalau kita kaitan dengan muhasabah, maka kita bisa bersimpuh hari ini, kita bisa duduk malam hari ini di cuaca yang sangat sejuk ini. Kita harus ingat 79 tahun yang lalu orang tua kita, kakek kita, atau siapapun yang tidak mungkin tidak kita kenal, pada malam hari ini 79 tahun yang lalu mereka sedang bertempur, sedang berperang di tengah hutan, di tengah kebun, di pinggir kali, di tengah danau, mungkin di tempat-tempat yang tidak pernah kita bisa bayangkan, semata-mata untuk memerdekakan Indonesia. Dan akhirnya hari ini 79 tahun kemudian kita bisa duduk seperti ini, menikmati kemerdekaan. Luar biasa perjuangan beliau-beliau. Oleh karena itu mudah-mudahan para pahlawan-pahlawan kita diterima iman Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya dan diterangkan dalam kuburnya. Tapi kita juga harus mengingat, karena kita tidak akan pernah diam untuk membangun di lingkungan tempat kita masing-masing. Bersama para alim ulama, sinerginya kelihatan malam hari ini. Terima kasih Ibu sudah memberikan tausiah bagi warga masyarakat Tangerang Selatan. Bu, kami hanya bisa membangun lapangan ini,
tapi manfaat lapangan ini untuk kepentingan agama Habib yang isinya. Membangun karakternya, membangun akhlaknya, membangun budi pekertinya, membangun imannya. Beliau-beliau para alim ulama yang berperannya. Saya hanya cuma bisa sampai membangun fisiknya saja. Oleh karena itu, tidak ada yang lain tentunya. Ke depan dalam kerangka menghadapi tantangan pembangunan yang lebih kuat lagi, lebih besar lagi, lebih kompleks lagi. Para alim ulama, tentu kami pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama Pak Camat, bersama Pak Lurah dan seluruh teman-teman saya di pemerintah Kota Tangerang Selatan ini ingin bergandengan erat supaya kita semua lengkap membangun cerdas, modern dan religiusnya. Apa yang tadi bisa disampaikan, apa yang disiapkan oleh panitia ini mari kita laksanakan. Bu, sholawat luar biasa, Bu. Memang kita mengharapkan syafaat Rasulullah nanti, tapi Bu, kalau kita banyak sholawat di dunia juga kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Saya mengalami, Bu, Lebaran tahun 2013 itu ceritanya. Saya baru turun dari sholat Idul Fitri sampai pulang ke rumah lagi buka baju ngasih makan ikan. Saya kepleset, Bu, kepleset kena ujung ubin. Ini daging saya terbelah, jempol saya ngaplek. Terlihat tulang jempol saya putih itu kelihatan. Tapi begitu jatuh, begitu berdarah, yang saya baca hanya sholawat saja. Alhamdulillah, Bu, udah sakit, Bu. Itu yang namanya daging sobek, kelihatan berdarah. Nggak ada satupun perih dirasakan oleh kulit saya. Dijahit sama dokter, saya bacain sholawat aja. Saya bacain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim, saya tiup gitu. Terus aja saya bacain sholawat dari rumah ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah, saya bacain sholawat aja. Alhamdulillah sekarang normal lagi. Yang semestinya mungkin jempol saya udah kagak begini lagi karena sholawat. Yakin karena sholawat. Jadi mari kita biasakan baca sholawat sambil nyambel, sholawat, sambil nyetir, sholawat, sambil dagang ladenin orang, sholawat, sambil apa baik udah sholawat. Ini dahsyatnya sholawat. Apalagi kita suka hafal sholawat yang diajarkan oleh para alim ulama kepada kita, sholawat Fatih, sholawat Nariyah dan lain sebagainya. Itu tentunya akan memberikan makna yang lebih jauh lagi. Ini Tangerang Selatan. Ini Tangerang Selatan yang kehidupan keagamaannya kita berikan ruang yang luas. Makanya kemarin maaf, waktu Paskibra di nasional yang putri kemudian dimintakan oleh BPIP untuk mencopot jilbabnya, saya menentang keras. Saya di Tangerang Selatan, enggak, saya bilang Tangerang Selatan pakai jilbabnya. Itu yang kita lakukan di Tangerang Selatan. Ya, nggak bisa. Kalau memang sudah anak-anak kita memang sudah terbiasa pakai jilbab, kenapa harus dilepas gara-gara Paskibra? Saya bilang enggak, saya nggak mau. Iya, saya bilang diomelin, biarin dah, udah diomelin urusan saya. Tapi alhamdulillah akhirnya makan semua warga masyarakat di tanah air ini bergerak menyuarakan pendapatnya. Ini Bu, yang penting sekarang gandengan tangan bersatu padu kita, ini hasilnya. Para alim ulama, pemerintah kota jangan bergerak sendiri, jangan merasa mampu sendiri, jangan merasa besar sendiri, harus bergandengan tangan dalam paralel. Karena itu yang tadi saya sampaikan, saya cuma bisa membangun emperannya doang, tapi mengisi dimanfaatkan untuk menjadi karakter, menjadi akhlak, menjadi budi pekerti, menjadi perilaku. Alhamdulillah saya dibantu oleh para alim ulama. Di sini pentingnya muhasabah dan sholawat memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih para alim ulama, Habib, terima kasih semuanya sahabat. Tanpa saya sebutkan satu persatu, tentunya mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga bisa terus membimbing kita, ya, terus bisa memberikan tausiahnya kepada kita. Bu, pengen tahu bedanya wali kota atau bedanya pejabat sama beliau-beliau sama ulama? Jelas, Bu. Orang yang ditinggikan ilmunya itu, ditinggikan derajatnya itu jelas, Bu. Contoh kata begini. Tadi disinggung-singgung, kita masih nunggu berapa tahun lagi untuk ketemu sama seperti Ustadz Jebri Al-Bukhari misalnya. Kita berapa tahun lagi harus ketemu dengan Kiai seperti Kiai Zainuddin MZ. Kita mesti ketemu berapa generasi lagi untuk ketemu dengan sebesar Kiai Maimun Zubair katanya. Berapa puluh tahun lagi kita menunggu.
untuk lahirnya ulama-ulama besar seperti demikian. Puluhan tahun kita harus menunggu, sabar dan seterusnya. Tapi kali wali kota, bupati, kayak gubernur, kayak anggota DPRD korupsi, ditangkap sama KPK. Cuman 5 hari, seminggu paling lama dah menteri dalam negeri terus ngurusin gantinya. Udah nggak ada ceritanya lagi. Itu bedanya. Oleh karena itu tidak ada kesombongan yang harus dibanggakan dalam diri kami pemerintah kota. Oleh karena itu ingatkan kami, kalau kami merasa tidak tepat berjalan di tengah-tengah masyarakat kota Tangerang Selatan itu bukan keinginan kami, karena ini memang godaan setan. Boy, namanya wali kota, setannya juga saya kira bocah SD ya, kagak, setannya juga gede wali kota juga. Godain juga, godainnya. Lah iya ini mah. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua dengan muhasabah dan sholawat ini kita akan terus membersamai warga masyarakat Tangerang Selatan. Doakan saya dengan Pak Wakil Wali Kota, Pak Pilar Sangga Iksan, mudah-mudahan kuat mikul amanah. Saya selalu mengistilahkan la ilaha illallah. Apa sih bedanya jengkol, yang namanya jengkol jabatan wali kota cuma 5 tahun, Bu. Saya kan nggak sampai 5 tahun. Cuma 3 tahun doang lah. Besok juga mau pemilihan wali kota lagi tanggal 27 November besok. Apa hebatnya dibandingin sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh jabatan wali kota? Apa hebatnya? Oleh karena itu kita ingin mengaplikasikan, mendharma baktikan kepada masyarakat melalui pembangunan yang bermanfaat. Saya kira ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih para alim ulama, para habaib.